Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Pritim 46. Di video kali ini saya akan jalan pulang arah dari Puncak Bogor menuju ke Jakarta. Nanti apa aja keseruan yang kita dapetin di jalan, simak terus videonya sampai dengan selesai guys. Dan saya doain teman-teman dimanapun berada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, semoga semuanya sehat, diberikan keselamatan, kelimpahan rizki. Yang belum punya jodoh, dimudahkan jodohnya. Yang lagi kuliah semoga dilancarkan kuliahnya, dan tentunya semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa menikmati hidup. Dan jangan lupa kalau ada waktu untuk liburan, pergilah jalan-jalan untuk touring dan motoran guys. Oke, buat teman-teman yang mau ke Puncak Bogor, bisa juga tonton 2 video saya sebelumnya. Itu ada muka baru Puncak Bogor, itu terbaru banget, udah nggak ada lagi kalau dulu pedagang kaki lima yang di pinggir-pinggir jalan. Dan teman-teman bisa simak videonya di video saya sebelumnya. Atau buat kalian yang juga mau ke Puncak Bogor dan pengen ada rekomendasi lain tentang kafe yang biar lebih kembali ke alam gitu, kafenya sejuk dan juga menawarkan banyak makanan dan minuman, tempatnya juga sangat menyenangkan. Namanya adalah Cafe Kembali ke Alam. Oke, sembari kita menikmati perjalanan, saya juga cukup pegel, jadi kaki saya seluncurkan ke depan dengan jalur slider yang saya pasang di motor CB 150R Streetfire ini guys. Memang bisa sangat mengurangi rasa pegel terutama di kaki saya guys. Nah, buat teman-teman, ini saya mau sharing nih. Tapi sebelumnya sepertinya mau hujan deras guys. Jadi biar kita antisipasi dulu aja daripada nanti seluruh badan saya basah kuyup guys. Sebentar guys, saya mau turun dulu dan pasang jas hujan guys. Nah, ini dia motor saya, Honda CB 150R Streetfire, keluaran tahun 2016. Jadi buat teman-teman, ini sharing saya di video ini tentang touring itu sebetulnya hal yang sangat menyenangkan, tetapi bukan berarti kita touring itu tanpa persiapan. Ternyata ada hal yang harus kita siapin biar touring kita ini lebih nyaman, lebih aman, dan juga tentunya bisa membuat badan kita lebih nyaman guys. Oke, saya sudah ganti dulu outfit dengan jas hujan. Saya pakai yang Eiger ya guys. Saya minum dulu sebentar guys karena aus. Oke, saya sebentar buang dulu, numpang ke Mamang tukang bengkel guys. Ini saya masih di Jalan Raya Puncak Bogor dan saya akan melanjutkan perjalanan. Nanti juga saya mau lewat jalur alternatif, ya mungkin melewati jalan yang lebih sempit pemukiman, tapi itu bisa motong waktu lebih cepat. Saya saranin juga teman-teman kalau naik motor bisa lewat situ kalau dari Puncak menuju Jakarta. Tapi kalau naik mobil saya sarankan mending macet-macetan aja deh atau mending jangan ke Bogor sekalian atau ke Puncak Bogor sekalian, karena itu jalannya nanti kecil banget dan memang cukup dilaluin sama motor aja lah. Kalau naik mobil itu susah banget kepapasannya ya. Ini saya beresin dulu tas saya. Oke, kita lanjutkan dulu perjalanan. Resikonya memang kalau misalkan naik motor itu banyak teman-teman, apalagi kalau kita touring. Ya kita pamitan dulu sama Mamang bengkel guys. Dan persiapan yang harus kita siapin sebelum touring itu banyak. Mulai dari kalau prinsip saya, semakin kita membuat badan kita nyaman, otomatis kita semakin senang di perjalanan guys. Jadi mulai dari saya modif kendaraan yang memang ada fungsinya dengan kebutuhan kita saat touring. Contohnya memasang visor di depan, itu fungsinya bisa menahan air hujan. Apalagi kalau teman-teman masang HP dan sebagai Google Map gitu di depan. Kalau yang HP-nya
anti air itu aman-aman aja guys. Tapi kalau yang HP-nya mungkin belum anti air, nanti bisa teman-teman pasang properti lain buat ngedukung biar HP kalian enggak kebasahan gitu ya guys. Dan fungsinya untuk visor yang di depan saya ini bisa nahan cipratan air yang kena ke HP saya ataupun juga ke badan saya, jadi nggak terlalu kerasa sakit guys ke badan. Terus fungsinya juga kita menambahkan tempat minum seperti ini yang ada di stang saya sebelah kiri. Fungsinya banyak gitu, tempat kita nyimpen air minum, atau kita mau nyimpen kopi, atau bahkan bisa buat menggantungkan sesuatu gitu, bisa banget di situ guys. Dan juga jangan lupa, selain modifan alat touring, mulai dari yang saya sebutkan tadi, visor, kemudian holder untuk minum, holder untuk HP, kemudian juga stangnya mungkin ditinggikan dan lebih nyaman, kemudian mungkin bisa ditambahkan juga dengan crash bar atau jalur slider seperti saya, dan juga bisa ditambahkan dengan box untuk menyimpan barang. Itu semuanya sangat berfungsi guys. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus mempersiapkan diri dengan kondisi yang berbeda di jalanan seperti ini ya, tiba-tiba hujan ya kan. Nah ini HP saya nggak terlalu kena cipratan air karena visor guys. Dan kemungkinan ini pasti bakal terjadi guys, tiba-tiba di jalan hujan. Tentunya kita harus mempersiapkan selain jaket yang misalkan anti air, bisa juga teman-teman siapkan dengan jas hujan yang memang anti air, dan itu teruji guys. Kalau saya menyarankan sih pakai jas hujan mereknya Eiger guys. Saya bukan promosiin Eiger ya, tapi memang karena Eiger itu produk lokal, dan saya pun udah pakai Eiger dari zaman saya SMA guys. Barang-barang saya mulai dari sandal, kemudian celana, baju, sabuk, dompet, topi, jaket, kemudian tas, sampai dengan jas hujan pun itu semuanya merek Eiger. Kenapa? Karena bagi saya cocok banget kalau Eiger tuh dipakai untuk jangka panjang gitu. Mungkin memang harganya nggak dibilang murah. Kayak contoh jas hujan saya aja harganya di sekitaran 380 ribuan guys. Tapi udah saya pakai selama 2 tahun ini jas memang sangat membantu saya. Saya beneran jamin deh, ini jas yang saya pakai ini itu nggak tembus sampai ke dalam guys. Jadi kalau saya cuman pakai kaos di dalam jas hujan ini, ke dalam tuh tetap kering, nggak ada lembab-lembab gimana gitu kan. Dan memang sangat teruji. Saya saranin teman-teman kalau ada memang uang lebih, boleh teman-teman lengkapin sedikit demi sedikit dengan produk-produk dari Eiger guys. Saya jamin itu bikin teman-teman lebih nyaman di perjalanan. Nah ini kita masuk ke jalan alternatif ini guys. Oke, lanjut lagi. Selain jas hujan, tentunya saya juga tadi pakai sandal outdoor guys. Bebas sih sandalnya, teman-teman juga kalau mau pakai sandal jepit nggak masalah. Yang penting pada intinya ada persiapan yang harus kita siapkan matang-matang guys. Nah seperti beberapa hal tadi, biar kalau misalkan kejadian hujan seperti ini, teman-teman sudah bisa antisipasi dan kita nggak kerepotan di jalanan guys. Sebetulnya karena saya touringnya cuma sendirian, jadi saya cuman nyiapin satu jas hujan aja guys. Tapi kalau teman-teman yang touring naik motornya berdua, ada baiknya siapin juga jas hujan yang masing-masing dengan menyediakannya 2 gitu. Jadi ada 2 jas hujan yang kalian simpan di box atau di tempat penyimpanan kalian yang lebih aman gitu. Itu fungsinya memang bisa memberikan kenyamanan buat kalian guys. Oke. Kalau teman-teman yang mungkin perjalanan jauh dan beli jasnya yang katakanlah jas ponco gitu ya,
yang dia lebar dan mungkin penumpang di belakangnya itu bisa bersembunyi di dalam jas itu, saya sih tidak menyarankan, karena saya juga pernah ngalamin seperti itu dan pernah ngalamin sebagai posisi ridernya atau juga ngalamin sebagai penumpang di belakangnya, dan itu betul-betul kurang nyaman guys. Mulai dari ya tangan tetap kedinginan, terus baju kita basah kuyup, bahkan celana kita pun basah sampai ke bawah-bawah gitu. Itu pasti sepanjang jalan kita merasakan kedinginan guys, dan itu menurut saya tidak disarankan. Jadi teman-teman kalau mau touring juga ya bisa mulai dari sekarang, mungkin cicil kira-kira keperluan apa yang harus ada ketika touring. Nah contohnya seperti ini, dengan jas hujan ini, saya merasa lebih pede aja gitu naik motor. Bahkan kadang kalau saya berangkatnya itu subuh-subuh misalkan ke suatu tempat, kalau saya lupa bawa jaket, saya pakai jas hujan ini guys, itu bener-bener gak kerasa angin-angin jalan itu guys. Nah kemudian buat teman-teman juga, ini sebetulnya saya sembari ngetes kemampuan GoPro Hero 12 Black Edition ini di saat kondisi hujan seperti ini guys. Jadi di video-video saya sebelumnya kan saya tes GoPro ini di kondisi yang memang normal, cuacanya cerah antara siang, pagi ataupun kondisi malam, untuk ngetes kemampuan dia menangkap cahaya low lightnya gitu ya. Tapi ini kebetulan lagi turun hujan dan saya juga kebetulan sekalian ngetes juga ini kemampuan si GoPro Hero 12 ini seperti apa. Ternyata memang masih sangat bagus untuk merekam alam sekitar, jalanan, walaupun kondisinya sedikit kena cipratan-cipratan air hujan, tapi memang sangat jernih ya untuk tampilannya. Kemudian warna-warna di jalanan masih seperti kayak kita lihat langsung jalanan itu seperti apa guys. Mulai dari jalanan yang basah, turun hujan, rintik-rintik. Nah ini teman-teman juga kalau misalkan ada budget lebih, boleh silakan dibeli juga GoPro Hero 12. Atau teman-teman yang mau ngevlog juga, kalau memang budgetnya mungkin cari yang lebih di bawah ini, boleh. Banyak banget referensi yang bisa kalian pakai. Sesuaikan aja dengan kebutuhan dan kemampuan budget. Jangan sampai kita memaksakan diri guys, karena ya ngapain sih kita harus memaksakan diri untuk mengimpress gitu ya orang lain, membuat orang lain itu terkesan flexing. Ya menurut saya mah nggak usah lah ya. Mending jadi diri apa adanya aja guys, lebih menyenangkan, nggak ada beban gitu ya. Oke teman-teman yang mau lewatin jalan sini, seperti yang tadi saya sarankan, baiknya sih naik motor aja guys, karena nanti di ujungnya itu teman-teman lewatin Sumarekon dan masuk lagi ke jalanan yang lebih sempit. Nah ini aja kalau saya pakai motor ketemu dengan truk seperti tadi udah repot ya, apalagi tadi ada mobil, mau ketemu dengan truk papasan itu justru bakal lebih repot guys. Memang puncak itu banyak sekali kenangannya, dan buat teman-teman yang sering touring ke puncak, kawan-kawan kita mungkin bisa nongkrong bareng, terus juga bisa touring bareng. Mungkin kita bisa sesuaiin titik ketemunya di mana biar kita lebih seru nanti buat touring ke puncak. Oke guys, teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton sampai sini. Saya mau pulang dulu, dan mudah-mudahan ini videonya ada manfaatnya buat teman-teman. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. See you soon on the next video. Bye bye guys.